Guys, hari atau day 13. Iya, day 13 upload video di YouTube dan bicara depan kamera. Gue berusaha supaya sampai 365 video lah, ngapain gitu. Jadi kayak setahun penuh lah, satu video setiap hari, walaupun gue sempat miss karena lumayan sibuk ya, pulang malam banget. Tapi oke, ini day 13. Gue upload video sambil main game sambil bicara depan kamera. Gue putusin kayaknya gue nggak perlu kayak tuker bahasa Indonesia bahasa Inggris kayak gitu dah, jadi semua bahasa Indonesia aja lah, kayak gampang enak aja gitu ngomong. Kayak ini gue mau main game Summoner's War lagi. Mungkin buat kalian pasti ngelihat Summoner's War itu kan game yang lama ya, anggapannya game yang emang sudah jalan lebih dari 10 tahun lah, kayaknya udah mau jalan 11, gue lupa. Namun kayaknya sih masih banyak pemain karena mereka juga masih ada ininya lah ya, improvisasinya lah anggapannya. Ada collab kayak mulai dari collaban ya, apa nih, Witch Hunt, gue lupa nih namanya. Pokoknya ada filmnya itu Witch Hunt, terus ada untuk Demon Slayer, lalu juga ada untuk apa ya namanya ya, pokoknya ada Gojo itulah, nanti Gojo Satoru dan kawan-kawan atau seperti itu. Lalu ada Street Fighter, lalu ada kok nggak salah ada game ini yang Kiss Run. Lalu yang terakhir itu adalah collab dengan Tekken ya, Tekken ada Warang, ada Nina, ada Jin, ada Paul, seperti itu. Oke. Untuk video kali ini gue mau kayaknya gue sempet ngejelasin tapi mungkin nggak terlalu detail kali, tapi untuk video hari ini gue mau ngejelasin mengenai dungeon run. Jadi kalian kalau misalnya main itu kan pasti kayak ngumpulin namanya rune seperti ini nih, rune. Bentar ya gue tunjukin ya. Ini ada rune seperti inilah contohnya, kayak gini, rune gitu kalian kumpulin, itu nanti kalian bisa taruh di monster kalian nanti supaya bisa meningkatkan status yang ada di monster kalian, contohnya seperti itu. Nah, rune itu untuk mendapatkan rune itu kalian mesti masuk ke itu ada yang namanya Kairos Dungeon nih. Ada Giant, ada Dragon, Necro, Spiritual, Steel Fortress, Punisher, Crypt. Nah, untuk yang dua ini bukan rune tapi artifak. Jadi kalau untuk rune itu ada di 4 dungeon ini. Nah, ini Spiritual Realm itu merupakan dungeon terbaru. Nah, kalau misalnya dulu banget itu cuma ada 2 dungeon, Giant dan Dragon. Nah, lalu masuk ke Necropolis, lalu akhirnya ada Spiritual Realm seperti itu ya. Kali ini gue mau ngobrolin soal Giant. Mungkin buat kalian yang kebetulan mungkin baru masuk, anggapannya ya, baru masuk ke Summoner's War, lagi main seperti itu. Nanti kalian pasti kebanyakan sebelum kalian ke PvP atau player versus player, kalian bakal PvE. Jadi kalian ya farming rune, farming artifak, kalian kumpulin mana stone buat bisa naikin atau bisa nge-upgrade rune kalian, contohnya seperti itu ya. Jadi kasarannya kayak misalnya gua ambil contoh misalnya inilah gitu kan. Nah, nanti ke rune, nanti kalian masukin nih, nanti kalian bisa plusin tuh dari plus 3, plus 6 sampai ke plus 15. Ini untuk meningkatkan rune kalian supaya nanti stat kalian juga akan makin GG, makin bagus lah, anggapan seperti itu. Nanti kalau statnya makin bagus, kalian nanti bisa bersaing di player versus player. Selain itu kalian juga nanti ngumpulin yang namanya mana stone nih, yang warna biru ini nih. Ini kalau misalnya kalian lihat nih, ya namanya juga mungkin anggapannya gue player lama, udah lama banget dan sempet apa ya, gue nggak kompetitif lah, jadi kayak cuman ya sekedar farming biasa nih, sampai kumpul sampai 262 M nih, bingung banget gue ngabisinnya. Kalau misalnya bisa dirubah jadi kristal nih enak banget sebenarnya ya. Nah, oke, kita masuk ke Kairos Dungeon. Gue mau ngebahas mengenai Giant Dungeon dulu ya. Jadi Giant Dungeon dulu ini merupakan dungeon yang paling penting buat
kalian para pemula ya, pemula yang baru masuk di Summoner's War. Jadi ketika kalian baru masuk itu kalian sebenarnya lebih disarankan untuk farming di dungeon giant dulu ya, giant dungeon. Gak usah ke dragon, gak usah ke necro, gak usah ke spiritual segala macam. Yang penting kalian di giant, kalau kalian farming dan kalian usahakan untuk mengumpulkan paling bagus kalian ngumpulin sebenarnya rune ini, Swift Rune ya, dimana yang mungkin di video sebelumnya seperti yang gue bilang itu dengan 4 set Swift Rune itu kalian bisa dapat tambahan speed 25%. Jadi kalau untuk di game seperti Summoner's War ini dimana itu dia turn based game, jadi ada game berdasarkan giliran, itu paling penting banget jika kalian punya monster yang kencang, sekencang-kencangnya, anggapannya seperti itu. Jadi anggap enaknya kalian itu ngumpulin untuk Swift Rune, lalu kalau bisa Despair Rune, baru ke Fatal seperti itu ya. Nah untuk kalau misalnya untuk damage dealer monster kalian itu kalian bisa aja di Fatal Blade atau di Swift Blade ya. Nah kalau misalnya kalian mungkin punya monster yang penuh dengan CC atau crowd control, itu kalian bisa cari atau bisa kalian pasangkan di Despair Rune contohnya seperti itu. Nah untuk Giant sendiri, kalau misalnya player lama pasti inget dulu banget itu Giant, dia nggak satu elemen guys. Kalau sekarang kan Giant tuh satu elemen tuh, yaitu elemen air. Nah elemen air di kayak gini. Nah dulu dia itu multiple elemen, jadi nanti ada elemen api, elemen angin, air, nanti terus sampai dimana di waktu itu sebelum ada Abyss itu yang paling tinggi adalah ini nih B10. Nah, jadi di B10 itu yang baru yang elemen air. Makanya kebanyakan untuk monster yang dimainkan di Giant Dungeon itu monster yang berelemen air atau berelemen angin, karena angin itu punya advantage untuk air, contohnya seperti itu. Nah, akhirnya ini diganti dimana sekarang Giant semua berelemen air, baru nanti Dragon atau Naga berelemen api, Necro itu elemennya dark, dan spiritual itu elemennya light. Jadi semua dibikin satu elemen. Nah di Giant itu kalau misalnya kita masuk itu nanti lineup kita itu terdiri dari 5 monster. Nah ada yang namanya lineup untuk safe farming, ada yang namanya lineup untuk fast farming. Nah kalau fast farming itu gua nggak saranin. Kenapa? Karena itu benar-benar rune kalian mesti yang bisa dibilang sangat GG. Contoh seperti itu. Jadi disarankan sebenarnya untuk farming ya usahakan safe farming namun tidak terlalu memakan banyak waktu lah. Anggapannya seperti itu ya. Mungkin anggapannya kayak 1-2 menit per run atau per turn, atau gampangnya ya sekali habis satu kali run dungeon itu paling nggak 1-2 menit. Nah untuk Giant sendiri ini kalau misalnya kalian lihat dia nanti kan ditemenin 2 tower nih ya, dimana ada tower yang nanti akan ningkatin attack power dari Giantnya, lalu juga ada tower yang akan mengurangi defense kita atau defense monster kita selama 2 turn. Nah oleh karena itu biasanya line up itu terdiri dari yang pertama biasanya yang paling aman itu kalian bisa bikin namanya Pheromos. Nah Pheromos ini walaupun kalian wah ini dark monster nih, monster dark gitu kan, kayaknya susah banget dapatnya karena kan ini gitu. Nah enggak guys, jadi kalau Pheromos itu merupakan monster yang bisa kalian buat sendiri. Jadi ada namanya fusion monster, dimana itu nanti kalian bisa buat di sini guys. Nah ini nanti kalian bisa klik fusion. Nah di sini kalian bisa bikin untuk bintang 5-nya itu ada ini Sigmarus, ada Katarina, Pheromos, ada Fire Panda atau Xiongfei, ada Light Paladin atau John, ada Lightning Emperor yang api atau Belegir, lalu ada Totemis yang angin atau Riley, dan ini yang terakhir itu adalah Dokebi Lord yang dark yang namanya Gapso. Nah, ini di sini kalian bikin, nanti kalian bisa cek untuk fusion infonya. Nah
contohnya seperti ini. Jadi kayak misalnya contohnya kayak mau bikin Pheromos nih, berarti kalian harus ngumpulin hero-hero yang berada atau monster-monster yang berada di bawah, contohnya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke dungeon. Jadi untuk dungeon sendiri itu ada line up-nya ada 5 monster, di mana biasanya ada monster yang untuk cleanser atau pembersih dari debuff kalian. Ada monster yang gunakan untuk membersihkan monster-monster sebelum kalian ketemu dengan bos besar ya. Jadi supaya cepat itu ada monster dengan area of attack. Jadi nggak cuma attacknya single target tapi multiple target. Lalu ada monster yang kalian nanti akan gunakan untuk memberikan damage besar ke giant monsternya atau boss monsternya sehingga dia nanti cepat HP-nya berkurang. Lalu ditambah ada 2 monster support biasanya seperti itu. Nah itu untuk save farmingnya. Jadi sebagai contoh di sini gua ada pakai Pheromos ya. Untuk Pheromos dia terpenting banget. Jadi Pheromos itu merupakan salah satu monster yang paling penting dan bisa kalian gunakan untuk di Giant Dungeon dan juga untuk di Dragon. Jadi dia berguna untuk di 2 dungeon. Kenapa? Pertama karena elemennya itu elemen dark dan kedua juga adalah karena pasifnya yaitu Conversion of Magic. Dimana setiap kali dia dapat turn dia akan menghilangkan harmful effect atau debuff yang ada di monster kalian, lalu akan menghilangkan atau recover HP 5% setiap harmful effect. Lalu dia nanti dapat attack bar increase. Jadi maksudnya dia nanti dapat turn base-nya lebih cepat lah, anggapannya seperti itu. Setiap dia meng-cleanse. Ya, jadi itulah pentingnya kalian bikin Pheromos terutama untuk kalian para pemain baru. Nah, lalu kalian butuh yang punya AOE, AOE atau area of attack, AOA, area of attack yang gede, ya. Nah, di sini gua pakai Tesar. Nah, Tesar ini mungkin buat kalian juga nggak usah menjadikan patokan sebagai monster yang wajib. Kenapa? Karena Tesar itu kalian mesti summon. Jadi summon kalian harus cari sendiri dan ini monster bintang 5. Nah, di Tesar ini gue pakai apa namanya? Rune-nya adalah Violent random. Jadi untuk 2 setnya itu random. Yang penting gue dapat set dari Violentnya sendiri. Tapi kalian juga bisa pakai untuk terutama bagi para yang main awal itu untuk Fatal Blade. Jadi yang penting adalah kalian bisa memberikan damage besar. Kenapa lagi? Ini karena dari pasifnya yaitu Tempest, di mana dia akan menyerang semua musuh dan memberikan stun selama 1 turn. Nah, ini akan reset langsung jika dari serangan kalian itu nanti ada monster musuh yang mati. Jadi dia nanti cepat untuk dilakukan serangannya untuk berturut-turut. Nah, dulu ini Tempest ini atau skill 3 dari Tesar itu bukan pasif, tapi lalu dirubah atau di-revamp menjadi pasif. Seperti itu. Nah, baru setelah itu kalian bawa healer. Nah, healernya itu ada Fran. Nah, Fran ini balik lagi ini light and dark monster. Mungkin kalian lihat rada susah-susah gampang, tapi biasanya suka ada secret dungeon-nya. Tapi biasanya orang banyak yang make bukan Fran, tapi dia akan make itu adalah Chasun. Nah, Chasun ini yang biasanya menjadi support yang paling dicari terutama untuk Giant Dungeon kalau menurut gua ya. Kenapa? Karena skillnya ini enak banget. Yang pertama ada Fallen Blossom, jadi dia nanti akan mengheal HP berdasarkan rasio dari HP dan attack bar yang akan di heal. Jadi nanti bisa anggapannya HP-nya bisa di fullin jika attack barnya itu full, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, dia nanti akan heal semuanya 20% dari max HP, lalu ningkatin attack power 2 turn, lalu ditambah juga untuk yang full HP-nya masih full dia dapat immunity 2 turn. Nah, ini merupakan revamp atau perubahan. Sebelumnya dia tanpa immunity. Jadi anggapannya kayak contohnya ini bisa gue ganti, gue masukin Chasun, contoh seperti itu. Lalu ada lagi, itu adalah Bernard. Ini gampang banget kalian bisa cari monster bintang 3 Bernard atau Wind Griffin. Nah, ini gua pasang di Swift Shield. Kenapa? Ini yang dicari adalah attack speed turn ya, maksudnya attack speednya. Jadi kita nanti turn barnya jadi gampang cepet banget karena dapat attack speed
Lalu juga untuk attack bar, jadi nanti kita bakal didorong supaya kita bisa maju lebih cepat lagi. Jadi attack bar allies by 30%. Jadi 30% lah attack bar kita akan diisi. Saya itu untuk skill 2-nya dia nanti akan mengurangi attack power dan juga akan mengurangi defense monster yang diserang oleh dia. Nah, ini yang juga berguna. Kenapa? Karena ini untuk supaya giantnya tidak akan memberikan damage yang besar ke kita. Baru yang terakhir itu adalah Crow. Nah, di mana nanti dia akan memberikan damage besar dari skill 3-nya, di mana damage-nya akan naik 50% setiap harmful effect yang ada di musuh. Jadi kalau misalnya contohnya kita taruh di giant ada defense break, ada attack power down, ada mungkin misalnya ada slow, contohnya seperti itu sudah 3 kan. Nah, berarti akan dapat tambahan 150% damage increase, contoh seperti itu. Nah, sebagai tambahan ini untuk yang Teser ini kalian bisa gantikan, itu biasanya orang akan mencari yaitu Lucian. Nah, ini Lucian ya. Lucian dimana dari skill 3-nya itu nanti akan attack all enemy dan ignoring their defense. Jadi walaupun dia nanti akan melemparkan kartu ke semua musuh dan itu dilemparkan 3 kali dan setiap hitnya itu ignore defense. Jadi tidak terhitung defense dari monster musuh. Contohnya seperti itu. Nah, ini kebetulan gua ada 2, dimana yang satu gua bikin menggunakan rage. Jadi critical damage-nya lebih besar dibandingkan yang pertama. Oke. Nah, untuk supaya bisa kalian lihat, ini kita pakai yang ini merupakan safe turn team, jadi safe farming ya. Oke, kita mulai. Oke, mulai. Yang salah satu juga yang penting kalau misalnya kalian lihat dari line up itu adalah speed dari masing-masing monster guys. Jadi kalau speed dari masing-masing monster, kenapa gue bilang itu penting, itu adalah dimana untuk pemberi attack buff atau pemberi buffer itu harus lebih cepat dibandingkan monster yang lain, sehingga ketika nanti monster yang lain bergerak untuk memberikan damage itu mereka sudah punya buff-buff yang ada. Contohnya seperti ini kan, kalau misalnya kalian lihat dia dulu masuk sehingga yang lainnya punya attack buff bisa memberikan damage yang lebih, seperti itu. Lalu paling enak, paling gampang itu adalah dimana ketika setelah kalian memberikan buff ke teman-teman kalian, maka yang pemberi debuff atau memberi harmful effect ke monster musuh itu yang jalan ke buang, biasanya akan seperti itu. Sisanya memberi damage. Sekarang kita masuk ke monster atau ke giant bossnya ya. Giant bossnya ini untuk yang abyss. Nah, salah satu keunikan dari giant dungeon adalah bossnya ini nanti akan bergerak atau melakukan counter jika sudah ada 7 kali serangan dari kita. Nah, tadi kalau misalnya kalian lihat nih ada di sini ya, jadi control attack all enemy immediately after the 7 attack. Jadi kalau misalnya sudah kita udah nyerang 7 kali, nah dia nanti akan memberikan counter attack. Nanti ada di sini. Nah, kenapa makanya diperlukan attack power count itu supaya nanti ketika dia menyerang nggak rosak. Selesai. Nah, kalau kalian lihat hanya 1 menit 48 detik, jadi masih di range 1 sampai 2 menit, dimana gua biasa itu bisa 1 menit sampai 1 menit 17 detik. Nah, ini kenapa bisa ada best time itu karena biasanya contohnya ketika kita kenakan debuff itu semuanya kena debuffnya, jadi nggak ada yang resist atau miss, contohnya seperti itu. Jadi enak banget ketika kita bisa memberikan damage-nya lebih berlipat ganda ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat kita dapat apa contohnya. Nah, ini kan contohnya misalnya dapat energy rune tapi warnanya biru atau rare. Jadi di Summoner Sword itu tingkatannya ada rare, hero, dan legend. Jadi rare itu yang paling, bukan yang paling jelek sih, ada satu lagi yang paling jelek itu yang common, yang umum. Jadi common, rare, hero, dan legend. Yang paling tinggi legend warna kuning, hero warna ungu, rare warna biru, lalu yang terakhir adalah common itu yang warna putih, putih keabu-abuan. Nah, ini bisa kita sell contoh seperti itu. Oke, oke, sebelum gua
selesaikan video kali ini. Seperti biasa, gue pengen setiap menyelesaikan video Summon Sword gue akan melakukan summon. Nanti dimana summonnya itu akan jadi review of the day lah, anggapannya seperti itu. Dan kebetulan gue ada legendary summoning piece yang kumpul 100. Kita akan summon. Nah, ini kalau misalnya dilihat, kebetulan ini untuk collaboration Tekken itu masih ada 36 hari. Gue berencana ketika nanti harinya sudah 30, gue akan stop summon dan gue akan kumpulkan sampai ke hari sebelum Tekken collab-nya selesai, lalu gue summon semuanya. Oke, summon. Oh, kita dapat dari Tekken collab-nya apa yang kita dapat? Kita dapat Nina yang merah. Isn't it past your Ada bedtime? tulisan new, berarti gue udah pernah dapat. Nah, untuk yang Nina yang paling tinggi itu tingkatannya adalah yang biru nggak salah. Nah, itu gue dapat. Nina merah, skill 1 attack single target stun, skill 2 attack single target 3 kali, first hitnya remove beneficial effect, second third hitnya itu akan mengurangi defense musuh. Lalu yang ketiga atau skill 3-nya, atau biasanya gue bilang ulti lah, ngapain seperti itu adalah Death by Degree, dimana dia akan attack enemy single target juga 4 kali, destroy max HP, dan increase skill cooldown by 1 turn each. Jadi anggapannya kalau misalnya kena itu berarti bisa sampai 4 turn. Oke, ini cukup bagus, tapi tidak sebagus Nina William yang water kalau gua bilang. Tapi untuk di build mungkin oke. Untuk karena kalau misalnya dilihat dari multiple hit untuk skill 2 dan skill 3 bisa masuk ke Necropolis, bisa masuk ke Dark Beast. Untuk raid Dark Beast nanti gue jelaskan di video berikutnya, bisa juga, tapi mungkin lebih banyak bakal dipakai di PvP ya. Oke, sampai sini videonya. Jika kalian suka videonya, boleh like, boleh subscribe. Terima kasih dan dadah.